Panitianya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Malu Dan saya Samsi. selaku MC publikasi Lomba Mekanik SMK 2021 pada pagi hari ini. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, waktu luang dan rasa aman kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bertemu dalam acara publikasi Lomba Mekanik SMK Jawa Timur 2021. Pun kita sama-sama tahu pandemi COVID-19 ini belum juga berlalu. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Berabang, apa ya amal ya? Kayak gini, bukti. Baiklah, kita akan mau memaparkan publikasi tentang LMS tahun 2021, Lomba Mekanik SMK Jatim tahun 2021, chapter 7. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan di akhir dari publikasi. Bidang lomba terdiri dari dua macam, yaitu otomotif dan pemesinan. Dan masing-masing dari bidang lomba pendaftaran yaitu Rp35.000 per siswa. Yo, next. Halo. Pendaftaran lomba ini dibuka pada tanggal 31 Januari sampai 18 Februari 2021 melalui polinema.wordpress.com. Untuk pendaftarannya bisa melalui nomor rekening yang tertera di slide dan konfirmasi pembayarnya bisa melalui WA atas nama Bernardo. Next. Pelaksanaannya itu penyisian tanggal 21 Februari tahun 2021 melalui platform Google Meet dan website LMS. Final itu tanggal 2 Februari tahun 2021 platform Google Meet, dan untuk final tanggal 7 Maret 2021 lokasi di Politeknik Negeri Malang. Next. Untuk materi babak penyisihannya, bidang otomotif ada mesin dan konversi energi, lalu dasar transportasi dan engine, sistem bahan bakar, sasis, kelistrikan bodi dan pengatian, sistem pelumas dan pendingin, sistem rem dan starter. Lalu untuk bidang permesinannya ada mesin bubut konvensional, mesin flash konvensional, mesin CNC tuning dan CNC milling sasis. Lalu ada kerja bangku, gambar teknik, pengukuran dan alat ukur dan keselamatan kerja. Next. Untuk materi babak final itu terdiri dari untuk bidang otomotif, 1 sistem elektrikal, 2 sistem bahan bakar, 3 engine tune up. Untuk bidang pemesinan itu 1 mesin bubut, 2 mesin fresh, 3 metrologi. Next. Untuk materi final yang permesinan ada troubleshooting, electrical dan tune up, lalu juga ada presentasi. Dan untuk otomotif ada pengerjaan job sheet permesinan bubut dan fresh dan juga presentasi. Untuk peserta adalah siswi SMK kelas 10, 11, 12 atau belum lulus SMK jurusan teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan dan teknik pemesinan baik dari sekolah negeri maupun swasta se-Jawa Timur melalui perwakilan sekolah. Peserta adalah perseorangan. Setiap sekolah berhak mengirim lebih dari 1 perwakilan siswa atau siswi. Peserta wajib menggunakan pakaian ijazah sekolah, wordpack atau alma mater dari sekolahnya masing-masing. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Tidak diperbolehkan memakai alat hitung, menyontek, menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Jika diketahui melanggar, peserta akan didiskualifikasi.
serta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh panitia. Setiap sekolah wajib memvalidasi siswa atau siswinya untuk memakai dua device pada saat penyisihan dan semifinal. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat dan peserta berhak mendapatkan fasilitas. Next. Untuk fasilitas yang pertama di final akan mendapatkan sertifikat, piala, uang pembinaan, t-shirt, merchandise, tote bag, stiker, surat rekomendasi kuliah di Politeknik Negeri Malang, terutama jurusan mesin teknik sipil. Lalu untuk di semifinal akan mendapatkan sertifikat dan soal. Di penyisihan juga akan mendapat sertifikat dan soal. Next. Untuk hadiah dan fasilitas itu total hadiah jutaan rupiah. Untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan trofi dan sertifikat juara. Juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan surat rekomendasi masuk jurusan teknik negeri mesin Politeknik Negeri Malang syarat dan ketentuan berlaku. Seluruh peserta mendapat sertifikat. Guru pembimbing juga mendapatkan sertifikat saat di final. Next. Nah, untuk keterangannya, yang pertama, untuk mendaftar peserta sejumlah 5 orang siswa, gratis 1 peserta untuk mengikuti lomba, dan itu berlaku kelipatan. Lalu untuk kontak person di website kami. Untuk sistem penilaian penyisihan, benar mendapatkan plus 4 poin, salah -1, dan tidak dijawab mendapatkan 0 poin. Next. Dan ini adalah kontak person setiap rayon yang terdiri dari Jember, Rayon Bojonegoro, dan Rayon Kediri. Dan Rayon Banyuwangi. Next. Terima kasih pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Tanya, Mbak. Iya. Tanya Mas, Mbak. Ya, silakan. Silakan. Iya, tadi peraturannya ada masing-masing harus ada 2 device. Yang dimaksudkan 2 device ini apa? Apakah hanya 1 kok tidak bisa? Itu kenapa? Silakan jawab. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Untuk 2-1-nya itu dibuat untuk facecam. Bilang, gambar. Baik, akan saya ulangi. Untuk 2 device tadi, yang satu itu untuk mengerjakan soal dari panitia, yang satunya untuk facecam Zoom, memperlihatkan wajah dari pesertanya agar tidak terlihat kekurangan. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Untuk posisi angle-nya apa ditentukan kalau seperti itu? Oh, itu untuk posisi angle-nya itu menatap ke tembok. Kameramu itu berada di samping kanan. Mungkin bisa dibuat simulasinya, di share screen simulasinya. Soalnya kok ada peraturannya mengenai pengerjaannya ini. Untuk itu nanti akan di-share Di sini ke rayon masing-masing. Pengen takut. Oke, ditunggu. Pak Musa, petakoi itu Pak Musa. Baik, jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Jam sini. Kok orang mau nih, Dik?
Jadi aku kayak bunder-bunder. Jadi ini aku kayak bunder. Kamu enggak? gitu. Itu yang terbaru itu jika benar plus 4, salah -1, dan jika tidak dijawab itu nilainya 0. Aku ya enggak nyimak. Karuan bimbingan Pak Rudi ini. Baik, untuk saudara Sandi, saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan. Saya mau menanyakan, saya mau usul bagaimana jika untuk rekaman Zoom meeting itu satu device saja dan lainnya untuk mengerjakan soalnya. Jadi misal kita ada 5 siswa yang mengerjakan itu satu device untuk Zoom meeting dan 5 untuk mengerjakan masing-masing. Bagaimana? Terima kasih. MC masuk. Ya. Jadi meluruskan untuk satu device itu satu orang. Jadi satu orang itu memiliki 2 device. Yang satu itu buat mengerjakan dan satu itu buat memantau. Seperti itu. Iya, maksud saya kan jadi satu device itu bisa untuk merekam semua siswa. Itu kan diorganisir dalam satu sekolahan kan. Jadi satu device itu bisa ngerekam semua gitu. Satu device itu bisa bagaimana? Biar nggak banyak-banyak. Baik. Bagaimana? Itu untuk satu siswa itu memiliki 2 device, Pak. Jadi pekerjaannya itu tetap satu siswa itu 2 device. Supaya kita juga mantaunya itu lebih enak itu, Pak. Baik, untuk saudara Najib, saya persilakan. Baik, untuk saudara Najib. Baik, mungkin dari peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk saudara Sukron dipersilakan. Ya, kan isian siswa kan menggunakan 2 device, satu untuk memantau pergerakan peserta, satu untuk mengerjakan soal. Itu seumpama ini kan di luar dugaan juga kan kita juga bisa melakukan kecurangan itu. Di belakang kamera ada mentor yang memberikan jawaban, atau kita bisa menggunakan hal-hal yang lain akan di tangan gitu, atau gimana ketika di depan kamera kan tidak terlihat dengan angle kamera. Itu gimana cara mengatasinya atau mencari tahu jika saya atau peserta yang lain melakukan
Biasa kalau aku. Dan untuk usulan saya sih semua peserta satu rayon ditempatkan di satu tempat. Nanti ketika sudah di satu tempat, perwakilan dari mahasiswa atau panitia untuk untuk melihat semua peserta agar tidak melakukan kecurangan sedikit pun dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan masing-masing daerah. Tetapi tetap menggunakan Zoom meeting dan menggunakan dua device. Sekian, terima kasih. Oh, pendaftarannya beda lek ngono. Halo. Akan saya jawab pertanyaan tadi. Untuk saran yang dikumpulkan ke satu tempat itu tidak bisa karena sekarang juga pandemi COVID-19. Itu sudah pernah dibicarakan, itu tidak boleh. Jadi memakai cara yang tadi menggunakan dua device, satu device untuk mengajarkan soal, satunya untuk memantau. Nah, untuk angle-nya itu nanti cara-cara adabnya itu nanti dibikin setiap rayon, nanti bisa mengetahui lewat situ. Nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Yang maaf Mas, untuk yang tadi yang berusulannya Mas Bapaknya yang tadi untuk satu sekolahan berlima misalkan itu dikumpulkan dalam satu, terus kemudian angle-nya satu, tapi untuk setiap pengerjaannya masing-masing. Cuman tadi belum ada penjelasan. Terima kasih. Baik, masuk MC. Baik. Silakan. Jadi untuk semisal pengerjaannya tuh di sekolahan yang semuanya bisa, nah itu untuk satu sekolahan itu bisa, tapi itu tetap satu anak itu memakai dua device seperti itu. Kenapa itu Pak Anggo tak gini story? Kok bikin story? Ya, berarti dimasuk ya itu ya, misalkan 5, berarti device-nya ada 6, 5 untuk masing-masing peserta dan satunya untuk memonitor kelima siswa itu untuk mengerjakan. Oke, yang kita pahami seperti itu ya. Kenapa itu Pak? Ya. Kenapa itu Pak? Boleh. Ini kan tugasnya ini saya Zoom meeting, infonya Pak barusan. Saya masih Zoom meeting, anak-anak buku ganti. Akan saya jawab tadi. Untuk di 5 device itu menggunakan satu device untuk Proposalnya berapa? Proposalnya boleh, tapi dengan catatan nanti dipantau oleh pembimbingnya masing-masing. Jawaban sudah bisa diterima. komunikasi dengan Iko. Bagaimana, apakah ada pertanyaan lagi? Nah. Untuk isinya itu tidak ada, jadi yang ada itu dari materi per bidang. Jadi kalian bisa mencari visi-visinya sendiri dari setiap materi yang dilombakan nanti.
ini adalah materi dari setiap bidang perlombaan. Kamera B. Baik, untuk peserta yang tidak ada pertanyaan diharapkan mute mic-nya. Masuk MC. Silakan. Masuk MC ya. Untuk pertanyaan dari Sukron Hadi, jadi solusinya untuk kecurangan di belakang kamera itu gimana? Nah, jadi untuk kecurangan di mana itu kita mengantisipasinya sebelum acara itu kamera semua itu harus di on cam dan juga menunjukkan di sekitar keliling yang peserta kerjakan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya peserta itu harus on cam sebelum perlombaan dimulai dan harus menunjukkan kondisi sekitarnya seperti itu. Baik, untuk kesimpulan Zoom pada pagi hari ini nanti akan di-share di grup WhatsApp Riot. Apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Untuk yang diberikan khusus teknik mesinan apa saja? Apakah pertanyaannya bisa diulangi? Untuk kisi di materi pemesinan itu khusus Nah, ini untuk materi dari pemisinan. Penulisnya itu bisa cari di sendiri dari setiap peserta. Kita hanya menyediakan materi agar bisa membuat para peserta itu mengetahui ya materi yang di lomba. Baik, untuk yang sedang pertanyaan bisa di-mute. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? menyambung pertanyaan tadi. Halo? Ya, silahkan. Maksudnya itu kalau teknik pemesinan bubut itu yang lebih spesifik gimana gitu loh, Kak? Yang materinya pemesinan bubut sendiri itu gitu. Yang kan di dalam banyak ada mengulir, ada membuat tirus itu yang lebih spesifik gimana gitu. Izin masuk MC. Silakan. Untuk materi yang pemesinan itu diambil secara umum. Jadi pemisahan bubut itu yang secara umum seperti itu. Jadi apapun yang berkaitan dengan mesin bubut, nah itu secara umum kita ambil untuk babak penyisihannya. Baik, apakah pertanyaan sudah terjawab? Ya, sudah jelas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari setiap delegasi? Baik, untuk Saudara Helmi, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menyinggung yang tadi soal waktu pengerjaan.
tiap siswa harus 2 device atau 1 device, terus device yang lain untuk mengawasi siswa yang lain. Jadi contoh dari delegasi kami kan SMK PGRI, Singosari kan pesertanya ada 6. Jadi misal per anak mengerjakan dengan 1 device. Lalu 1 device itu mengawasi 6 anak yang lain. Apa begitu? Atau bagaimana? Yang tadi masih belum jelas soalnya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan tadi, ya untuk 2 device itu bisa 1 device untuk mengerjakan soal yang diberikan dari panitia. Yang satunya itu untuk memantau para peserta. Untuk yang satunya lagi itu bisa 15 peserta misal, dan itu menggunakan 1 device untuk semua peserta. Jadi tapi tetap dalam pantauan dari para itu juga dilakukan di sekolahnya masing-masing. Baik, apakah pertanyaan sudah bisa diterima? Berarti 1 device untuk mengawasi semua siswa, nggih? Ya, Apa begitu untuk benar? itu tapi harus berada di sekolahan. Jadi tetap dipantau sama pembimbingnya. Untuk yang berada di rumah bisa menggunakan 2 device. 1 untuk memantau, 1 untuk mengerjakan soal. Baik. Iya, terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Kamera kamera itu. Baik, untuk saudara Parli dipersilakan. Ya, Kak, izin. Baik, untuk saudara Parli. Halo. Baik, untuk saudara Parli. Lempar mawon, Mbak, pun paham. Kau nak suka lebar abangnya. Lempar mawon, Mbak, pun paham. Baik. Oke, izin bertanya. Kak, izin bertanya. Dari Baik, akan kami jawab pertanyaan dari Syukron Hadi. orang
Masuk MC. Ya, dipersilakan. Izin menjawab ya dari Sukron Hadi. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, ketika ada angel yang tidak dapat dijangkau oleh kamera, yaitu di sudut ruangan, di bawah meja, atau sudut lain yang telah disiapkan, jawaban atau kecurangan itu gimana untuk mengetahui. Nah, jadi dari sudut kamera itu pertama sebelum 10 menit perwakilan itu semua peserta itu harus on cam dan menunjukkan sekitarnya. Serta untuk posisi kameranya itu kita dari panitia akan menentukan dari sudut sebelah mananya. Dan untuk hal seperti itu nanti akan di-share di grup WA seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya dari panitia itu sudah mempertimbangkan untuk posisi kameranya itu di sebelah mana, seperti itu. Baik, untuk Saudara Sukron, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Izin menjawab juga MC. Silakan. Izin menjawab ya dari pertanyaan Chelsea Nila Anjali. Izin bertanya, seandainya ada soal perhitungan, kita ngitungnya di kertas kan, tapi takutnya nanti dicurigai itu solusinya gimana Kak? Jadi untuk ketika ada perhitungan, nah itu nanti setiap peserta itu bisa mengarahkan juga di kertasnya terlebih dahulu, lalu bisa menghitungnya dan juga kameranya itu diletakkan kembali seperti posisi awal, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Mbak Panitia. Halo? Iya, silakan. Ya, mohon maaf saya mungkin tadi terlambat, tidak mengikuti dari awal. Mau tanya, ini nanti lombanya ini kan tanggal 21 nggih? Ya. Kemudian Suprayan Surabaya, ini anak-anak mengerjakan di satu sekolah apa di tempat masing-masing? Ada panitia enggak nanti di rayonnya itu? Baik, akan kami jawab. Baik, untuk pertanyaan tadi itu bisa dikerjakan di sekolah dan itu 5 peserta, semisal 5 peserta menggunakan satu device tidak apa-apa, cuma itu tetap dipantau oleh guru pembimbingnya masing-masing agar tidak melakukan kecurangan. Ya. Ada dari pihak panitia yang ke sekolah? Kalau itu tidak ada. Jadi bisa dipantau melalui Zoom panitia dan pembimbingnya masing-masing jika dikerjakan di sekolah. Oh, begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan nanti pengerjaannya kan pakai Google Chrome kan ya Kak? Ya. Iya, itu di device-nya ada persyaratan minimal Google Chrome versi berapa gitu Kak? Baik, saya jawab. Untuk pengerjaan itu melalui web LMS dari Polinema sendiri. Jadi itu melalui Google, bukan aplikasi. Nanti bisa buka webnya dibagikan dari grup rayon masing-masing.
Itu Baik, Kak. apakah Terima kasih. ya, terus? Iya. Ya. Izin masuk MC. Iya, silakan. Izin menjawab ya pertanyaan dari Mas Farhan Lukman. Itu kalau semisal dari sekolahnya itu nggak ada guru pendamping, sedangkan kita mendaftar 5 orang. Nah itu bagaimana solusinya? Jadi kalau semisal tidak ada guru pendamping, untuk 5 orang tersebut itu setiap orang harus memakai 1 device. Dan untuk yang bisa memakai 1 device untuk 5 orang, itu hanya untuk peserta yang ada pendampingnya dan diawasi oleh guru pendampingnya, seperti itu. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari setiap delegasi? Kak, izin bertanya. Rio izin bertanya. Iya, silakan. Dalam tanggal 21 Februari 2021 kan babak penyisian. Terus setelah babak penyisian menuju ke babak semifinal. Dalam babak semifinal itu diambil dari rayon yang terbaik apa dari keseluruhan rayon? Nggak jawab ya. Itu baik saya jawab, itu dari keseluruhan rayon. Oh iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Dipersilakan. Pak, untuk ya penyisian itu isainya terus jika isainya cara pengumpulan bagaimana? Baik, apakah pertanyaannya bisa diulangi? Kan dalam babak penyisian apakah ada isainya? Soal isai, jika ada itu cara pengumpulannya bagaimana? Masukkan MC. Ya. Izin menjawab dari yang pertanyaan barusan ya. Ya, silakan. Untuk itu di babak penyisian tidak ada soal isainya. Jadi untuk soal isainya itu ada di babak semifinal. Jadi untuk babak penyisian itu full semua pilihan ganda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus untuk cara pengumpulan mana itu Pak? Untuk semifinal kan? Terima kasih. Baik, untuk pengumpulan soal isai di semifinal itu bisa dikirim melalui Google Form. Nanti diberikan setiap rayon Google Form. Baik, terima kasih Kak. Baik, baik, menjawab pertanyaan dari Saudara Lili. Berarti satu peserta satu login LMS ya? Iya, satu peserta login satu akun LMS. Izin masuk MC. Silakan. Untuk LMS itu Learning Management System dari Polinema ya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Lalu menjawab pertanyaan dari Saudara Asyahidu. Untuk tiap rayon berapa besar itu tidak ada, tapi itu pengambilannya itu keseluruhan. Jadi tidak ada meskipun rayon
Itu jadinya keseluruhan penilaiannya, nanti diambil melalui nilai. Masuk juga MC. Silakan. Jadi untuk yang ke babak semifinal itu diambil secara keseluruhan, di mana 7 rayon itu nanti diadu dan nanti yang paling terbesar atau tertinggi dari semua rayon itu nanti masuk ke babak semifinal, seperti itu. Teknik lomba secara tertulis itu nanti dikirim setiap grup rayon. Baik, menjawab pertanyaan dari Saudara Syukron. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Syukron itu diambil dari keseluruhan peserta 10%. Izin masuk MC. Silakan. Jadi untuk babak semifinal itu diambil 10% dari peserta yang daftar. Nah, untuk sekarang itu pesertanya ada 500 ya. Dan juga untuk kita menunggu juga dari peserta yang lainnya juga daftar. Jadi nanti kita ambil secara 10%. Nah, itu nanti bisa diinfokan di grup WhatsApp masing-masing per rayon, seperti itu. Dan untuk final itu diambil 6, yaitu 3 dari bidang otomotif dan 3 dari bidang pemesinan. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Perangkat komputer yang memasukkan data. Pakai HP berarti satu kan kowe nggo komputer sih, kowe laptop apa anu siji iki siji ngono to. Terus ada ngawas satu gitu ya. Lah iya. Untuk pertanyaan dari Roni Setiawan itu ya tadi diambil dari nilai tertinggi untuk masuk ke semifinalnya. Melakukan Kak, mau tanya. Ya, silakan. Jadi gini ya, kesimpulan nanti, misalkan saya ikut, halo? Ya, silakan. Ya, silakan. Ada 5 anak yang tampil, nanti kan datanya di Google Form masing-masing. Terus menyiapkan satu device berupa kamera untuk link ke Zoom. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, untuk itu 2 device, satu untuk pengerjaan soal yang di Meet dan satunya lagi untuk facecam di Zoom. Masuk MC. Silakan. Jadi maksudnya 2 device itu yang pertama satu device itu dipakai buat memantau di Meet, terus yang satunya itu buat pengerjaan. Jadi semisal contohnya itu pakai satu HP itu buat memantau atau itu join Meet, serta yang satu itu laptop itu buat pengerjaannya. Seperti itu.
Baik, untuk pertanyaan dari Gusti Alamin, itu nanti bisa ditanyakan untuk panitia di setiap rayonnya masing-masing. Belum, Pak. Sebentar, Kak, masih belum paham ya. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ya. Kan itu satu itu buat masuk ke Zoom itu, terus yang satunya buat pengerjaan. Lah, kan seumpama satu sekolah itu ada 5 peserta itu mengerjakannya gimana kalau cuma satu device itu? Baik, akan saya jawab. Misal mau dikerjakan di sekolah kan ada 5 peserta. Nah, itu bisa menggunakan satu device untuk facecam semua peserta yang mengikuti lomba. Tapi dengan catatan didampingi oleh gurunya masing-masing agar tidak terjadi kecurangan yang terjadi. Tambahan MC. Ya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Masnya tadi menambahkan. Untuk pengerjaannya itu, jadi kalau mengerjakannya secara bersamaan, untuk pemantauannya bisa memakai satu device. Nah, untuk pengerjaannya nanti tiap peserta itu harus menggunakan satu device masing-masing, memegang satu device untuk pengerjaan soalnya. Gitu, Mas. Apakah bisa dipahami, Mas? Ya, siap, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, untuk dari syukuran hati 10% itu tiap masing-masing jurusan atau seluruh jurusan. Yaitu setiap satu bidang itu 10% dan jadi otomotif 10% dan pemesinan 10%. Baik, apakah sudah bisa dipahami? Boleh bertanya, ya, Mbak silakan. Panitia? Silakan. Halo? Ya, dipersilakan. Ya, mohon maaf ya, ini mau tanya. Terkait yang masuk ke semifinal itu diambil 10% masing-masing jurusan. Ini kan ada 7 rayon ya, kan dibuat 7 rayon. Kenapa tidak setiap rayon itu diambil perwakilan untuk masuk semifinal, tapi kenapa kok diambil 10%? Kalau diambil 10% secara keseluruhan kan tidak perlu dibikin rayon. Kalau ada rayon seharusnya rayon itu nanti masing-masing akan ada wakilnya masuk ke semifinal. Kemudian ke semifinal baru nanti sudah tidak pakai rayon lagi. Final itu kan campuran dari 7 rayon tadi kemudian naik ke final. Cuman kalau diambil 10% dari keseluruhan peserta, kenapa dibuat rayon? Kalau saya masukan saya, kalau dari saya ya, karena dibikin rayon seharusnya dalam setiap rayon itu nanti yang berapa berapa nomor berapa 1 sampai 3 misalnya masuk ke semifinal. Jadi enggak sia-sia ada rayonnya itu, ada perwakilan ke semifinal. Kalau diambil secara keseluruhan dari peserta, saya rasa enggak perlu pakai rayon ya. Itu dari saya. Ya, terima kasih Mbak. Soalnya secara biasanya kalau mengikuti dari yang lain itu biasanya dari rayon itu diambil 3 atau 5 dari rayon itu diambil untuk masuk ke semifinal begitu. Kalau ini kok dari jumlah keseluruhan begitu. Ya, jadi yang dari perwakilan rayon itu jadi bisa senang gitu loh, bisa mewakili rayonnya nanti begitu. Izin masuk MC. Silakan. Jadi mengapa kita ambil 10% dari keseluruhan, semisal juga dari rayon Surabaya, itu nilai tertingginya itu 85, serta di rayon Malang itu nilai tertingginya itu
80. Itu kan tidak merasa adil kepada seluruh siswa atau seluruh pesertanya. Jadi kita ambil secara keseluruhan, di mana untuk memperadilkan juga nilai semua dari peserta. Nah, kenapa kalau dibuat rayon? Nah, itu supaya kita bisa memudahkan untuk koordinasi. Serta yang kedua, kalau semisal masuk ke babak semifinal atau final, kan itu bisa mewakili untuk setiap rayonnya, seperti itu. Jadi untuk rayon itu bisa dibuktikan dengan masuk ke final, yaitu nanti kan ada setiap rayon, perwakilan dari setiap rayon semisal, seperti itu. Halo. Baik, apakah dapat dipahami jawaban tadi? Oke. Izin masuk, Bos. Izinkan untuk bertanya dan usulan. Halo. Soal dari Asidu, maksudnya dari 10% yang masuk semifinal itu kemudian diambil lagi cuma 3 anak yang masuk final, yang akan jadi final di Polinema dan otomatis dapat juara 1, 2, 3. Jawabannya ya, jadi untuk final itu diambil 3 dari setiap jurusan, otomotif 3 dan 6. Masukan MC. Jadi untuk babak semifinal ke final itu diambil 6 setiap bidang. Jadi bidang otomotif itu ada 6 dan bidang pemisahan itu 6. Jadi di mana itu juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Dan juara 1, 2, 3 itu otomatis mendapat surat rekomendasi juga dari Polinema, seperti itu. Izinkan untuk bertanya lagi. Baik, silakan. Oke. Sekaligus susulan, Mas. Di dalam pelaksanaan lagi itu apakah kita langsung ready tanggal 21 atau sebelumnya ada istilahnya uji coba. Jadi uji coba bersama dari semua peserta. Sehingga nanti ketika di tengah perjalanan ada kendala, itu bisa menyampaikan sebagai bahan untuk pelaksanaan 21. Itu hanya. Terima kasih. Baik, apakah bisa diulang karena suaranya putus-putus? Ini hanya usul. Jadi, tanggal 21 nanti kan babak penyisian. Ya, kan nanti sebelum tanggal itu ada uji coba. Jadi uji coba bersama mencoba. Nah, nanti ada kendala teknis, kita sehingga tanggal 21 itu. Terima kasih. Izin masuk MC. Ya, silakan. Jadi untuk pengujian pengerjaan di LMS atau Learning Management System yang dari Polinema itu di babak penyisihan itu nanti ada tutorialnya dan juga itu nanti di-share di grup serta ada cara-caranya nanti juga di-share di grup rayon seperti itu. Izin menjawab juga MC. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Agus SMKN 2 Kraksan. Atau saran dari Agus ya. Itu penyisihan ke semifinal harus ada perwakilan dari masing-masing rayon. Ataunya bisa nilai atau persentase jumlah peserta masing-masing rayon. Jadi gini, kita ambil secara keseluruhan di mana kalau kita mengantisipasi juga keadilan seperti juga di rayon Surabaya nilai tertingginya itu 85 juga.
Nah, sedangkan di rayon Malang itu neutralitinya itu 80. Itu juga 80. Nah, kita juga itu mengambil secara keseluruhan itu biar juga rata. Dan nanti kan ada juga perwakilan dari setiap rayon yang pasti bisa lolos. Dan untuk semangat untuk bisa lolos ke babak semifinal atau final. Nah, mengapa dibagi per rayon? Nah, misal kalau dari babak penyisihan ke semifinal atau final, itu kan ada perwakilan dari setiap rayon misalnya. Nah, itu bisa membawa nama rayon itu sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan atau masukan lagi? Baik, untuk peserta yang belum ada pertanyaan, mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, untuk Saudara Febrian, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, apakah ada pertanyaan atau masukan lagi? Untuk juknis, untuk pertanyaan dari Hanafi, apakah juknisnya seperti LMS tahun lalu, Kak? Itu beda karena tahun lalu itu offline dan sekarang itu online. Jadi juknisnya itu berbeda dari tahun lalu. Baik, apakah ada masukan atau pertanyaan lagi? Baik, untuk peserta yang tidak ada pertanyaan, silahkan mic-nya di-mute terlebih dahulu. Izin Kak, bertanya Kak. Ya, silakan. Apakah sebelum tanggal 8 itu ada uji coba untuk MLS ini? Apakah pertanyaannya bisa diulangi? Sebelum tanggal 8 itu Kak, itu ada uji coba. Untuk uji coba tidak ada, tetapi untuk nanti tutorialnya akan di-share di grup rayon masing-masing. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Ampun paham, Mbak.
Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Asihidu. Untuk sekolah pesertanya 6 anak, pengerjaan di lab sekolah dengan 6 komputer dan 1 kamera record untuk ke panitia. Apakah diperuntukkan 1 kamera itu dari mana pengambilannya, depan, belakang, atau samping? Untuk itu dari belakang pengambilan view dari kamera untuk pesertanya. Izin masuk juga MC. Silakan. Jadi untuk peserta 6 ini yang mengerjakan di lab sekolah itu hanya diperbolehkan untuk lab sekolahnya yang tidak ada sekat-sekatnya. Jadi itu bisa menggunakan seperti ruang kelas, itu kursi meja seperti itu. Dan jika ada sekatnya itu tidak diperbolehkan. Juga mengingat takut ada kecurangan dari setiap peserta jika ada sekat seperti itu. Dan juga untuk kameranya sudah dijelaskan dari MC. Terima kasih. Dimana betulnya? Patenya. Ada ini gini. Untuk soal dari Hanafi, kalau semisal pada waktu pengerjaan soal terus tiba-tiba sinyal ngedon, penyelesaiannya gimana Kak? Untuk itu bisa dikoordinasikan ke panitia setiap rayonnya masing-masing. Izin masuk MC. Silakan. Jadi untuk semua peserta yang ikut lomba ini nanti itu diharuskan juga untuk menstabilkan atau gimana caranya agar data atau wifi-nya itu stabil seperti itu. Jadi diharuskan untuk mencari tempat yang stabil untuk jaringannya. Baik, apakah jawaban sudah bisa diterima? Baik, untuk Saudara Ismu, apakah ada pertanyaan? Izin masuk, Min. Silakan. Kalau semisal itu ngerjain soal di tengah-tengah kerjain itu, misal sinyalnya nggak ada, itu soalnya kembali apa gimana? Udah maksimal cari sinyal, terus tiba-tiba sinyal hilang gitu. Udah cukup, terima kasih, Min. Baik, akan saya jawab. Untuk itu, masih bisa dilanjutkan meskipun sinyal agak jelek. Nanti tinggal di refresh saja. Mungkin nanti bisa nanti dilanjutkan soalnya. Oh, ya siap, udah paham, udah. Masuk MC. Silakan.
Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Farhan Lukman. Itu angel kamera dari peserta yang satu kamera, pengawas itu bagaimana? Jadi untuk posisi kameranya itu di sebelah kiri. Bisa diperhatikan seperti ini. Baik, untuk pertanyaan dari Ilham Nahwa, apakah pelaksanaannya harus dilakukan di sekolahnya masing-masing? Untuk itu, jika mau mengerjakan soal bareng-bareng untuk sama peserta yang lain, semisal 5 orang, itu bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing, tapi dengan catatan dipantau oleh guru pembimbingnya masing-masing, agar tidak terjadi kecurangan yang terjadi. Jika melakukan pengerjaan soal sendiri, itu menggunakan 2 device di rumah, dan satu untuk mengerjakan soal, satu untuk facecam meet. Baik, untuk Kevin Lenita izin bertanya pada waktu pengerjaan soal dari LMS. Baik, untuk Kevin Lenita izin bertanya pada waktu mengerjakan soal dari LMS, apakah ada batas waktu mengerjakannya? Baik, akan saya jawab. Untuk waktu pengerjaannya itu 120 menit atau 2 jam untuk penyisian. Baik, untuk pertanyaan dari Hanafi, kalau semisal ada waktu mengerjakan soal terus signal down, apakah waktu terus berjalan apa tidak? Akan saya jawab, untuk itu waktu terus berjalan, maka untuk itu dianjurkan para peserta mencari sinyal yang lebih baik agar kelancaran pada saat mengerjakan soal itu bisa enak. Untuk kepada Yogi Setiawan, apa bisa on mic untuk menjelaskan soal apa pertanyaannya? Menjawab dari saudara Ilham, apakah soalnya cuma ABC-an saja atau ada isinya juga? Nah, untuk di penyisihan ini hanya ada pilihan ganda untuk soal-soalnya.
Izin masuk, MC. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Yogi Setiawan. Apakah ada pendataan data device yang digunakan untuk mengerjakan atau Zoom-nya? Jadi untuk Meet-nya itu menggunakan handphone, dan untuk pengerjaannya sendiri di babak penyisihan itu menggunakan laptop. Seperti itu. Menjawab pertanyaan, izin tanya cara ngerjakan soalnya gimana. Untuk nanti tutorialnya akan di-share di grup PJ Rayon masing-masing di grup WhatsApp. Menjawab pertanyaan dari Saudara Mustain Romli, izin bertanya, Kak, semisal pada waktu mengerjakan soal apa bisa diloncatin dan bisa dikerjakan kembali? Bisa diloncatin. Bisa dikerjakan kembali. Izin masuk, MC. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Agus SMKN 2 Kraksan. Untuk tes babak penyisihan dijadwal dimulai jam 7, apa enggak kebagian berhubung waktu itu pas hari Minggu. Jadi itu tidak kebagian dan juga tidak kesiangan. Mengingat juga kalau siang-siang itu takutkan partisipan atau pesertanya itu ada kepentingan keluarga atau gimana gitu. Makanya kita ambil juga pukul 7, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan dari Yogi Setiawan, contoh email yang digunakan atau memakai address dan apabila 5 device mengerjakan satu pengawasan, apakah ada fase pendataan? Akan saya jawab, itu ada fase pendataan dan itu dilakukan di setiap rayon masing-masing. Jadi akan didata oleh PJ masing-masing. Apakah ada pertanyaan lagi? Sama-sama. Apakah ada pertanyaan atau masukan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Lagi? Untuk Ilham Nahwa, untuk yang mengerjakan sendiri 2 device, sudut mana pengambilannya? Sudut pengambilan itu untuk 2 device dikerjakan sendiri itu seperti ini. Dari ini pengerjaan di depan, samping device yang untuk
Jadi diusahakan sejajar. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan dari Yogi Setiawan, adakah fase uji coba? Untuk itu tidak ada, tapi ada fase tutorial yang dijelaskan dari setiap page rayon masing-masing. Nanti akan dikirim di grup WhatsApp rayon masing. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk pertanyaan dari Benny Ansori, untuk sekolah yang ikut 12 peserta, untuk device yang digunakan sebagai facecam itu jadi satu atau menggunakan 2 device? Baik, untuk Benny Ansori saya jawab. Jadi jika yang ikut 12 peserta itu menggunakan 2 device untuk facecam, jadi dibagi 2. Jika ada pemesinan dan pemesinan otomatis jadi di sendiri. Itu dibagi. Jika otomatis jadi di Izin masuk MC. Silakan. Izin menjawab ya dari pertanyaan Yogi Setiawan. Itu satu lagi, jika dari sekolah mengikuti 2 bidang yaitu mesin dan otomotif, apakah kamera pengawas bisa dijadikan satu? Nah, untuk itu dibedakan. Jadi bidang otomotif dan pemesinan itu beda device seperti itu. Baik, untuk pertanyaan dari Rian Dwipa, maaf sebelumnya tadi di awal ketinggalan tanya Mbak di juknis peraturan penskoran benar plus 4 salah 0 min 1 dan tidak jawab min 1. Tapi tadi yang di penjelasan Mbaknya benar plus 4 salah min 1 tidak dijawab 0. Yang benar bagaimana Mbak? Yang benar itu plus 4 salah min 1 dan tidak dijawab itu nilainya 0.
Baik, untuk pertanyaan dari Agus SMKN 2, semisal satu laptop kita pakai untuk 2 device, apa bisa kamera dan mengerjakan soal? Dan saya jawab, itu tidak bisa. Jadi, kalau bisa itu dianjurkan memakai 2 device, semisal pakai laptop dan HP. Itu salah satu dibuat untuk mengerjakan soal, dan satunya untuk facecam buat pesertanya. Untuk pertanyaan dari Benny Ansori, 12 anak itu untuk jurusan otomotif. Jadi gimana jadikan 1 atau 2 device? Itu dijadikan 2 device, jadi tetap dibagi setengah agar tidak berdempetan di kamera. Jadi pengawasannya jadi agar Izin masuk. Silahkan. Jadi izin menjawab dari pertanyaan juga Benny Ansori. 12 anak itu cuma untuk jurusan otomotif. Jadi gimana jadikan 1 atau 2 device? Untuk itu jadikan 2 device. Jadi untuk yang 1 device sekolahan itu untuk 6 orang dan untuk satunya itu untuk 6 orang juga. Seperti itu. Menjawab dari Saudara Teguh, apakah skor langsung bisa dilihat sehingga peserta tahu nilainya? Tidak bisa langsung dilihat untuk hasilnya. Untuk nanti hasil nilainya akan di-share di grup rayon masing-masing. Menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham Natwa, untuk waktu pada saat melaksanakan tes, apakah harus berseragam atau bebas rapi? Untuk dress code-nya berseragam sesuai dengan seragam identitas sekolah masing-masing. Baik, untuk pertanyaan dari Aji Sanjoko, untuk jumlah seluruh peserta yang mengikuti ada berapa? 600. Untuk pertanyaan dari Febrian Ismo, minimal berapa untuk melanjutkan babak selanjutnya? Untuk itu tidak ada poin minimal, jadi diambil dari nilai keseluruhan peserta lomba. Nanti bisa diambil dari nilai di situ.
Izin masuk MC. Silakan. Baik, silakan. Izin menjawab juga dari Febrian Ismu untuk untuk minimal berapa poin untuk lanjutkan ke babak selanjutnya. Nah, itu tidak ada berapa poinnya. Jadi semua rayon itu nanti kan diadu dan diambil nilai tertingginya. Jadi nilai tertingginya nanti semua rayon ada 7 itu diambil untuk masuk ke semifinal. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Aji Sanjoko, untuk jumlah seluruh peserta yang mengikuti ada berapa? Untuk saat ini jumlah peserta sudah banyak yang mengikuti. Baik, untuk pertanyaan dari Chelsea Mila, apakah pelaksanaannya lombanya dimulai jam 8 karena untuk persiapan peralatannya? Jadi akan saya jawab, itu jam 7 itu nanti ada sesi pembukaan dari tim panitia. Jadi pengerjaannya itu tidak pas jam 7. Izin masuk MC. Silakan. Izin menjawab juga dari Chelsea Anjali itu, apakah pelaksanaan lombanya dimulai jam 8 karena untuk persiapan peralatannya? Nah, itu dimulai jam 7, itu sudah ada sambutan dan juga ada pengarahan dari setiap panitia untuk pengerjaannya. Jadi, dimohon kepada peserta B, apabila mengikuti lomba ini, dan saya harapkan banyak yang ikut juga dari perwakilan delegasi ini untuk bisa persiapan di pukul 7 itu nanti. Untuk pertanyaan dari Jabes Piliteos Eka Mulyono, untuk jumlah peserta LMS di bidang pemesinan ada berapa? Itu masih belum tahu, tapi yang mendaftar sudah banyak dan penutupan juga masih ada waktu. Jadi nanti bisa lihat di penutupan pendaftaran nanti jumlah peserta yang daftar di bidang pemesinan dan otomotif. Baik, pertanyaan dari Agus SMK 2 Keraksaan. Mohon panitia untuk mengulang jawaban dari pertanyaan tadi mengenai satu laptop itu 2 device. Maaf, tadi laptop saya sempat error. Baik, akan saya jawab. Untuk satu laptop dibuat 2 device itu tidak bisa, jadi dianjurkan untuk menggunakan 2 device. Misal laptop dan HP, salah satu digunakan untuk mengerjakan soal dan satu untuk facecam pesertanya. Video. Boleh mau sini.
Baik, pertanyaan dari Ilham Nahwa. Kalau melakukan ujiannya bersama 2 orang perlu berapa device dan diambil dari sudut mana saja? Untuk itu menggunakan 2 device untuk masing-masing peserta. Jadi itu tempatnya itu kalau bisa berjauhan, jadi bisa memantau satu-satu. Izin masuk MC. Baik, silakan. Jadi dipertegas lagi ya untuk apanya? Untuk yang satu device itu hanya diperkenankan untuk 6 peserta dan juga berlaku untuk kelipatannya. Jadi semisal di sekolahnya tuh mau mengadakan atau mengerjakan bareng, itu akan ada 6 peserta. Nah, itu bisa menggunakan satu device dan wajib didampingi oleh guru pendampingnya untuk mengawasinya, seperti itu. Baik, pertanyaan dari Beni Ansori, apakah penelitian ini bisa dijamin terbuka dan jujur untuk menentukan pemenangnya? Saya jawab, bisa. Nanti untuk pemenang nanti bisa dinilai secara terbuka dan jujur. Dan itu akan dikoordinasikan bersama semua panitia LMS ini. Jadi izin masuk. Jadi kami selaku panitia itu berlaku secara terbuka dan jujur dan juga adil kepada semua peserta yang ikut lomba ini. Dan juga panitia akan berbuat seadil-adilnya kepada peserta. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, akan kami share screen pamflet lomba LMS ini.
Baik, ini adalah pamflet dari lomba LMS tahun 2021. Dan kita disupport oleh banyak instansi dan media partner. Dan juga dari sponsor juga ada. Salah satunya supporternya. Dan salah satunya itu dari Dinas Pendidikan Spendik. Baik, apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi? Oh. Dan berikut adalah surat dari Dinas Pendidikan bahwa lomba ini sudah resmi dan didukung oleh Dinas Pendidikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, itu dulu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, diharap para peserta, para delegasi untuk on kamera karena akan kami ambil screenshot untuk dokumentasi. Baik, untuk seluruh peserta diharapkan on kamera. Nangguri. Nah, terus tapi gunung dong. Boleh kota, PKP, aku kok. Silahkan on kamera bagi peserta yang belum on. Limo. Yuk. Mulai, Bu. Baik, 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk semua perwakilan delegasi
apabila ada yang masih belum paham dari Ayo. Hakim. Loh. haruskan untuk menggunakan dua device. Satu untuk mengerjakan soal dan satu scan. Dan itu mengerjakan soal itu melalui. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih untuk semua dari perwakilan delegasi. Apabila ada Baik, terima kasih untuk dari perwakilan setiap delegasi. Apabila ada ketinggalan informasi atau yang kurang jelas bisa ikut di publikasi besok hari Minggu. Dan kita tunggu partisipasinya. Baiklah, dengan demikian sudah publikasi lomba mekanik SMK pada hari ini. Terima kasih atas sekali lagi kami ucapkan kepada para delegasi yang sudah hadir. Kami serta segenap panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila dalam tujuan acara publikasi ini ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Marilah kita tutup publikasi lomba mekanik SMK Sejatim 2021 pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nomor WA-nya? Boleh lah, boleh. Satu ini. Salam sejahtera.
saya masih